Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwah Afrilia Latifa dengan NIM K7324038 dari kelas 2A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri negara hukum. Jadi di sini akan kita bahas yaitu pengertian negara hukum secara singkat, lalu ciri-ciri negara hukum secara umum, ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, dan ciri-ciri hukum menurut AVDC. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian negara hukum secara singkat. Nah, apa itu negara hukum? Negara hukum yaitu negara dengan konsep di mana semua tindakan pemerintahannya itu tunduk pada aturan hukum, yang dimana hukum menjadi otoritas tertinggi yang melindungi hak asasi manusia. Nah, di sini itu bertujuan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil. Lanjut, ciri-ciri negara hukum secara umum. Yang pertama yaitu kekuasaan berdasarkan hukum positif. Di sini berarti setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi setiap tindakan pemerintahan itu harus mengacu pada undang-undang atau peraturan yang resmi. Yang kedua yaitu kontrol kekuasaan kehakiman. Di sini sistem peradilan yang independen mengawasi aktivitas negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Jadi di sini ada sebuah lembaga mandiri yang mengawasi aktivitas negara ya. Jadi mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang seperti KKN atau suap menyuap. Begitu. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan atau trias politika. Nah, di sini kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana kekuasaan eksekutif itu seperti yang kita tahu ada presiden dan wakil presiden, lalu pada legislatif itu ada lembaga DPR MPR, lalu pada kekuasaan yudikatif itu ada 3 lembaga yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah dan Komisi Yudisial. Yang mana itu ketiga kekuasaan tersebut dipisahkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan. Yang selanjutnya yaitu jaminan hak asasi manusia, di mana hukum melindungi hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat dan hak atas pengadilan yang adil. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl. Di sini Stahl merupakan ahli hukum dan filsuf dari Jerman yang dikenal sebagai pengembang konsep hukum atau Rechtsstaat. Ia menekankan pemerintahan berdasarkan hukum, peradilan administrasi, perlindungan hak asasi manusia melalui trias politika. Nah, apa sih ciri-ciri hukum menurut Friedrich Julius Stahl ini? Yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Kita mulai dengan perlindungan hak asasi manusia. Jadi di sini negara itu wajib melindungi hak asasi manusia setiap warganya seperti hak atas kebebasan berpendapat dan keadilan. Lalu yang selanjutnya yaitu pemisahan kekuasaan atau trias politika yang sudah kita bahas sebelumnya. Trias politika ini memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tujuannya itu juga untuk mencegah dominasi satu pihak. Contohnya yaitu parlemen itu membuat hukum, pemerintah melaksanakan, dan pengadilan itu mengawasi. Yang selanjutnya yaitu
pemerintahan berdasarkan undang-undang. Di sini, pemerintahan itu harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas seperti undang-undang tersebut. Contohnya yaitu kebijakan pajak atau anggaran negara harus sesuai berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Jadi tidak bisa sembarangan. Yang tujuannya itu untuk memastikan semua tindakan pemerintah dapat diprediksi dan tidak sewenang-wenang. Yang selanjutnya yaitu pengadilan tata usaha negara, di mana di sini itu terdapat sistem peradilan administrasi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara warga dan pemerintah. Hal ini memastikan akuntabilitas pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Lalu yang selanjutnya yaitu ciri-ciri negara hukum menurut Avedisei. Siapa sih Avedisei itu? Avedisei adalah ahli hukum Inggris yang memperkenalkan konsep rule of law dalam Introduction to the Study of the Law of the Constitution 1885. Say menegaskan supremasi hukum, kesetaraan di mata hukum, dan jaminan hak individu melalui peradilan. Nah, yang pertama yaitu supremasi hukum, yang berarti hukum itu kedudukannya adalah paling tinggi dalam sebuah sistem peraturan perundang-undangan negara. Seperti di Indonesia sendiri kita punya Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang kedudukannya, posisinya itu adalah paling tinggi dari peraturan perundang-undangan lain. Di sini, seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum yang berlaku. Contohnya yaitu penahanan tanpa bukti pelanggaran hukum adalah pelanggaran prinsip hukum. Selanjutnya yaitu persamaan kedudukan di hadapan hukum atau bisa juga kesetaraan di mata hukum. Nah, di sini tuh semua orang, baik warga sipil, pejabat, tentara maupun presiden atau siapapun yang menjadi warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi seorang pejabat yang melakukan korupsi pun akan diadili seperti warga lainnya. Selanjutnya yaitu jaminan hak individu. Ini sama seperti sebelumnya, hak individu dijamin melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan. Contohnya hak atas kebebasan pribadi dilindungi dari penahanan tanpa alasan hukum. Lalu sistem pengadilan yang independen juga memastikan perlindungan hak-hak dasar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini negara hukum menjamin keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Yang mana hal tadi itu diciptakan melalui struktur pemerintahan yang berbasis hukum, peradilan administrasi, pemisahan kekuasaan, dan juga disoroti melalui perlindungan hak individu, yang mana implementasi dari prinsip-prinsip tadi itu menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan melindungi hak asasi manusia. Di sini pentingnya hukum yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Baik, kiranya sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.